Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang telah saya baca. Enggak guys, enggak gitu. 1,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa video ke belakang itu pembahasannya formal dan bahasanya baku. Nah, beda nih, video kali ini bakal sersan. Apa itu sersan? Sersan adalah serius tapi santai. Kira-kira bakal ngapain ya? Nah, sekarang aku bakal ngebahas sedikit mengenai apa yang ada di dalam buku ini. Malas Tapi Sukses, karya Fred Gretchen, international bestseller katanya. Tapi emang sih bagus. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kedua dosen mata kuliah Basic Life Skill ini yang telah memberikan tugas untuk literatur review atau book report dan booktube ini kepada aku karena berkat beliau aku bisa nih baca buku sampai tuntas, dan itu hal yang mungkin nggak mustahil juga sih, kayak itu nggak mungkin gitu, jarang banget aku baca buku karena mungkin jujur aku sendiri nggak suka baca buku. Nah, tapi karena ada tugas ini, jadi alhamdulillah aku selesai baca sampai tuntas satu buku. Dan itu hal yang mungkin ya jarang sekali di kamus kehidupan. Kamus. Nah, sebelumnya kalian harus tahu kenapa sih aku milih buku ini, kenapa gitu aku pengen bacanya. Ya lihat aja kali ya, Malas Tapi Sukses. Siapa sih yang nggak mau sukses gitu? Tapi di sini dituliskan dengan cara yang malas. Terus aku mikir, emang bisa gitu. Jadi aku tuh udah lama banget cari buku ini, dan kebetulan waktu aku ulang tahun kemarin 4 Januari 2020, tepatnya ulang tahunku yang ke-17 tahun, ya ada seseorang yang ngasih ini guys. Jadi ini tuh buku hadiah gitu, ceritanya kado ulang tahun dari temenku. Ya pokoknya terima kasih ya. Dan kebetulan banget gitu pas ada tugas dari mata kuliah Basic Life Skill itu buat nge-review satu buku. Awalnya aku mikir buku apa gitu, karena kan aku nggak suka baca tuh orangnya. Terus kebetulan temanku ada yang ngasih buku yang aku pengen. Oke, skip guys. Dan pas aku buka halaman pertama setelah cover dari buku ini, aku kaget nih. Tuh lihat, aku bacain ya. Peringatan, buku ini berisi gagasan-gagasan yang menjadi ancaman pandangan hidup Anda saat ini. Jika sudah banyak menerimanya, akan mewabahlah kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, dan kepuasan. Wah, gila. Makin penasaran gak sih sama isi buku ini? Di sini aku bakal ngasih tahu sedikit aja ya tentang apa yang ada di dalam buku ini gitu. Yang paling menarik sih ada kata-kata buku ini yang menyebutkan bahwasanya kesuksesan itu bertolak belakang dengan kerja keras. Emang iya ya? Bukannya sukses itu harus kerja keras dulu? Nah, jadi sebenarnya guys, isi yang ada di dalam buku ini adalah maknanya kebanyakan tersirat gitu, enggak tersurat kita harus gini gitu, enggak. Tapi ini tuh harus asik sih sebenarnya, sambil bermain pikiran juga, tapi enggak yang pemikiran yang berat, enggak. Tapi kayak kita tuh nebak buku ini dengan teka-teki gitu. Apa yang dikatakan penulis itu sebaliknya gitu, karena maknanya tersirat kayak. Nah, jadi gimana tuh sukses tanpa melakukan apa-apa, atau kerja keras bertolak belakang dengan kesuksesan? Jadi gini guys, buku ini tuh menekankan pada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maksudnya buku ini tuh
lebih kayak dia pengen kita mengeluarkan secara maksimal potensi kita. Bukan potensi sih, kayak hobi kita. Karena apa? Hobi juga lama kelamaan kalau terus diasah pasti bakal jadi suatu kemampuan atau keahlian kita gitu. Ya hobinya yang bagus-bagus dulu. Misalnya contoh nih, aku suka menulis, misalnya nulis puisi gitu. Nah terus asah gitu. Ya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang kita seneng itu ya pasti seneng gitu. Seneng weh. Biar gampang gini aja deh, aku kasih contoh. Misal kalau misalnya kita les selama bertahun-tahun atau ikut bimbel dan lain sebagainya, bimbel MIPA misalnya, eksak kayak matematika, fisika, kimia gitu. Nah pada saat ujian kita nggak bisa nih, kayak aduh ini soalnya nggak bisa, atau aduh mentok nih nggak tahu apa jawabannya, dan ternyata nilainya itu kecil gitu. Gimana perasaannya? Udah les lama, bayarnya mahal, pas kita ujian malah nilainya kecil. Kecewa kan? Akhirnya kan kita kalau misalnya kayak gitu kayak marah-marah gak jelas, marah-marah sendiri, terus kecewa, terus kayak malah udahlah gitu, nanti mah gak usah gini lagi, nanti mah gak usah les lagi gitu-gitu, malah lelah kan jadinya. Nah makanya tuh sesuai dari kutipan buku ini, halaman 51 menyebutkan satu-satunya yang dilahirkan oleh kerja keras adalah kelelahan. Ya bener sih kalau dipikir-pikir gitu. Kayak aku kasih contoh lagi, beda halnya kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu itu atas dasar apa yang kita sukai gitu, apa yang kesenangan, nggak kesenangan sih, kayak hobi. Misal nih contoh, hobi aku kan nulis tuh, suka nulis tapi nggak suka bacaan ya, nggak apa-apa. Aku kan suka nulis puisi gitu. Terus aku ikut lomba nih, terus aku nggak dapet, misal aku nggak juara gitu, nggak masuk nominasi juara 1, 2, 3 atau harapan dan sebagainya, aku nggak dapet. Nah tapi di sisi lain aku nggak kecewa, nggak gimana, yang penting aku udah puas kalau misalnya aku udah ngelakuin itu gitu. Dengan cara aku nulis aja puisi, menuangkan apa yang ada di dalam pikiran aku ke dalam tulisan aku, itu aku udah buat aku kayak ini seneng nih, kayak udah ini aku banget gitu. Walaupun pas aku ikut lomba dan puisi itu nggak juara, nggak jadi suatu kemenangan bagi aku, tapi aku nggak apa-apa sih, kayak aku nulis aja udah seneng. Nah di halaman selanjutnya juga disebutkan bahwasannya mencintai sesuatu yang apa mereka lakukan itulah yang membawa mereka sampai pada cita-cita tertinggi. Ya karena apa? Karena tadi kita, atau yang dijelaskan di buku ini itu, apabila melakukan sesuatu berlandaskan kesenangan, maksudnya dengan hobi atau yang kita sukai, kita bakal ngerasain kayak aku tadi gitu, kayak ini yang aku mau gitu, walaupun tidak ada suatu nominasi, kemenangan atau kejuaraan terhadap apa yang aku lakukan itu. Nih kenapa buku ini menekankan kesenangan, karena penulis menyebutkan bahwasanya kesenangan menjadi bahan bakar pertumbuhan, celaan menyebabkan kanker. Coba deh bayangin sama yang contoh yang tadi aku kasih, kayak kalau kita belajar les atau bimbel selama bertahun-tahun, dan saat pada ujian itu kita kayak ini nggak bisa, terus ada kadang orang lain tuh bilang gini loh, kayak misal nih, si Dila les mahal di tempat ini, tempatnya mahal, udah lama juga, giliran ujian masih aja jelek gitu. Itu kayak kalau dicela kan kita sakit gitu. Nah misalkan kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ya ini yang aku suka gitu, nggak, ya mungkin kecil kemungkinan bakal mendengar perkataan orang lain. Karena kenapa? Karena kalau udah cinta ya segalanya pun kalah, apapun kalah dengan cinta. Nah yang aku suka dari buku ini juga, penulis
apa ya, sering memotivasi gitu. Kalau misalnya kita lagi jatuh, kita lagi terpuruk, baca ini tuh kayak malah jadi ngakak gitu, tapi ngakak tapi semangat gitu. Kayak gini nih, kekurang beruntungan Anda akan memberitahu Anda bahwa Anda perlu memeriksa dan memperbaiki strategi Anda. Ya bener sih, kayak oh berarti kalau misalnya aku belum berhasil, apa nih yang kurang, apa nih yang salah, cara aku atau proses aku apa yang salah dan di mana letak salahnya gitu. Penulis ngasih tahu kayak memotivasi tapi nggak terlalu serius gitu, kayak kayak gini temanya, serius tapi santai gitu, memotivasi tapi dengan cara yang humoris. Jujur biasanya aku tuh kalau misalnya baca buku baru halaman pertama aja aku udah males gitu. Kayak aku pernah tuh baca novel, aku lupa sih judulnya apa, cuman novelnya nggak terlalu tebal, tipis, nggak tahu yang tebal sih, aku lupa ya. Pokoknya baru baca epilognya aku udah kayak apaan sih gitu, apa sih, mending denger dari orang atau mending aku nonton filmnya gitu. Tapi pas baca buku ini nggak kayak gitu, malah aku malah makin penasaran. Jadi kalau misalnya buku motivasi gini kan bingung ya, kalau misalnya nanya ke orang atau difilmin kan nggak mungkin tuh. Jadi aku kayak penasaran weh baca buku ini teh gitu ya gitu. Apalagi ya, ada kutipan lagi dari penulis, katanya memperoleh dukungan dari alam itu upaya Anda mencapai kesuksesan karena Anda menjadi diri Anda sendiri. Bener sih sebenarnya, kayak kita tuh ngelakuin apa yang kita sukai. Kayak tadi contoh aku nulis, ya aku terjun aja di dunia nulis gitu. Makanya dan itulah sumber kesuksesan aku, karena merasa puas kalau misalnya aku nulis gitu. Ya pokoknya buku ini bagus deh, menurut aku rekomen banget buat siapa aja, baik itu yang suka baca ataupun enggak, baca buku ini. Dan kayak ini tuh buku yang bikin kita membuka pikiran gitu, nggak menafsirkan satu perkataan atau satu kalimat itu dengan makna yang sempit, enggak. Jadi malah bikin asyik, ada bermain pikiran juga, ada bermain pikirannya juga kalau baca buku ini. Aku makin yakin gitu kalau orang itu cara suksesnya berbeda-beda. Di buku ini juga dipaparkan bahwasannya kita harus mensyukuri apa yang kita punya gitu, potensi apa. Justru apa ya, halaman berapa aku lupa, penulis mengatakan bahwasannya kalau misalnya kita kalau kita nggak menggunakan potensi apa yang ada di dalam diri kita, itu kita udah berkhianat gitu sama pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak kalau kita dikasih potensi A, nah kita tuh sebenarnya harus mengasah dan terus memunculkan potensi, bukan memunculkan, kayak ya ini ada seseorang nih, kayak contohnya aku lagi gitu. Misalnya aku dikasih potensi atau dikasih kelebihan dalam dunia menulis misal sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh, terus kita cuek gitu, bukan cuek, kayak kita malah nggak tahu potensi di dalam diri kita itu apa. Nah malah itu kayak penulis menyebutkan bahwa kalau kita itu berkhianat. Gimana sih, jadi kita itu harus memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah terus gimana nih, kita nggak tahu potensinya apa, aku mah gini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Coba cari apa yang kamu senangi. Buku ini gila sih, keren banget. Dan di sini juga banyak kayak mungkin tokoh-tokoh dari luar negeri, aku nggak tahu. Di sini juga ada nih, di cover belakangnya disebutkan bacaan luar biasa, sangat relevan untuk diterapkan. Saya amat merekomendasikan buku ini, kata Gary Detweiler, pengacara konsumen Everyday Radio, nggak tahu apa. Terus mengasyikkan, buku wajib dibaca, penuh dengan tawa, kebijaksanaan, dan motivasi. Ditulis dengan cerdas sekali, tidak akan menghina sensibilitas Anda. Buku ini memang mengagumkan. Wah, pokoknya keren deh buku ini. Oke, copot. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit saja dari buku yang tadi yang telah saya baca, Malas Tapi Sukses. Pokoknya bukunya tuh keren.
Intinya sih lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan lakukan apa yang senang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai, lakukan apa yang kamu senangi. Asah terus, karena kayak pisau ya, pisau aja kalau nggak diasah jadi tumpul. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ingat bahwasanya cara orang sukses itu berbeda-beda. Tidak harus pintar matematika, tidak harus pintar bahasa Inggris, tidak harus pintar olahraga ataupun bela diri yang lainnya. Pokoknya jadilah diri kamu sendiri dan maksimalkan apa potensi yang ada di dalam diri Anda. Iklan dulu sebentar, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian penasaran sama apa yang aku tulis, puisi karya aku, boleh kalian kunjungi link yang ada di bawah ini. Nanti deh aku cantumin di deskripsi video ini. Oke, mungkin cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih telah setia menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.